Oke bang, ada pun nih bang, kita juga sempat baca-baca di website LBH ya, bahwasannya di artikel yang di artikel itu menulis bahwasannya Pak Presiden ini gagal untuk menegakkan hukum. Nah, kita minta pandangan dari lembaga bantuan hukum. Nah, menurut abang bagaimana nih? Menurut Pak Presiden atau Pak Jokowi ini yang dipandang oleh rakyatnya gagal untuk menegakkan hukum gitu. Ya, kita udah melihat sebenarnya dari dua tahun terakhir ya, tapi bukan gagal penegakan hukum, tapi konsep tidak tegaknya konsep rule of law atau negara hukum di Indonesia gitu. Dan bicara rule of law pasti kita bicara juga demokrasi dan bisa bicara juga hak asasi manusia. Beberapa indikatornya, misalnya kalau kita lihat ada penilaian indikator dari The Economics itu, misalnya kualitas demokrasi Indonesia menurun. Dari Freedom Institute juga kualitas kebebasan sipil kita tuh menurun jauh, bahkan di bawah Timor Leste. Jadi kita sekarang statusnya di laporan itu partly free, jadi kita hanya sebagian bebas, nggak bebas sepenuhnya gitu. Kebebasan sipil itu kan indikatornya kebebasan berekspresi, atau kebebasan bergerak, kebebasan berbeda pendapat dari pemerintah gitu ya. Nah itu yang sekarang dalam ancaman. Kenapa dalam ancaman? Ada beberapa indikator, misalnya seperti adanya undang-undang yang membatasi kebebasan berekspresi, misalnya undang-undang ITE. Contoh yang paling umum ya, ada undang-undang ormas yang membatasi orang untuk berorganisasi gitu ya, harus difilter dulu sama pemerintah gitu. Dan juga banyak juga kasus-kasus unlawful detention, jadi penangkapan sewenang-wenang yang tujuannya membatasi kebebasan berekspresi ya. Kawan-kawan bisa lihat di aksi 24 30 banyak sekali kawan-kawan yang ditangkap, banyak sekali masalahnya, dan tujuannya untuk menghalang-halangi orang mengungkapkan pendapat gitu. Jadi itu sih beberapa indikator besar kalau kita lihat soal rule of law tadi ya gitu. Dan ya soal penegakan hukum ini memang kita jadi masalah juga ketika hak atas bantuan hukum itu dihalang-halangi. Kawan-kawan mahasiswa saya pikir merasakan betul ketika mereka kemarin ditahan di Polda gitu, misalnya ada 2 hari 3 hari mereka nggak bisa ditemuin oleh tim pengacara di luar. Benar ya. Dan itu merupakan pelanggaran hukum. Apakah ada lembaga LBH yang datang untuk sana begitu, Bang? Waktu itu bukan hanya LBH, karena kan waktu itu ada koalisi koalisi pengacara yang memang mengawasi aksi mahasiswa ya. Ada dari LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Pers, Kontras. Banyak lembaga-lembaga badan hukum itu yang datang sana. Termasuk lawyer pribadi yang ingin mensupport gerakan itu. Ya mereka standby untuk memberikan bantuan hukum, tapi itu dia, penghalang-halangan bantuan hukum tuh nampaknya udah menjadi pola. Mungkin nggak hanya tahun ini, 2 tahun 3 tahun ke belakang tuh jadi pola. Seperti itu. Jadi terus ada lagi pertanyaan dari kita gitu, Bang. Jadi menurut LBH ini penegakan hukum di Indonesia itu sekarang ini seperti apa gitu? Apakah lembaga LBH ini yakin atau optimis pada penegakan hukum pada periode Jokowi yang kedua ini gitu? Oke. Ngomongin penegakan hukum, gini ya, seringkali pasti pemerintah ini juga berlindung di balik penegakan hukum, seperti kita nggak bisa intervensi karena kita menghormati proses hukum dan lain-lain gitu. Cuman ya gini, penegakan hukum ini kan ada aturannya ya. Yang pertama ini itu dulu, ada tata cara hukum pidana misalnya itu ditegakkan ya. Nah tata cara itu harus dihormati gitu. Misalnya tadi seseorang yang mau ditangkap itu harus mendapatkan bantuan hukum, harus tidak disiksa,
gitu ya, harus juga mendapatkan hak-hak lain, ditahan dengan wajar. Iya. Dan dari aspek itu kita menemukan banyak sekali pelanggaran ya. Dari pertama penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh kepolisian. Iya. Balik lagi, mungkin contoh yang paling bisa dilihat oleh kawan-kawan aksi 24/30 Nah, gitu, ya yang kemarin belum lama banyak sekali pemukulan yang dilakukan kan oleh penegak aparat hukum ya. dan lain. Itu penggunaan kekuatan berlebihan, tidak memberikan akses bantuan hukum, dan pengenaan pasal yang serampangan ya. Itu kalau di aksi sebelumnya yang 2122, Iya. kalau kawan-kawan tahu, kita menangani pekerja-pekerja satpam di Sarinah yang kemudian ditangkap pasca aksi 2122. Kenapa? Karena mereka ngasih minum. Oh, ngasih minum ke peserta. Itu dianggap tindakan membantu. Kita nggak tahu pidananya itu perusakan. Iya. Jadi aneh, orang ngasih minum terus ditangkap karena dianggap membantu orang yang melakukan perusakan. Jadi di lain sisi kalau kita kontraskan, Iya. gitu, ada kasus Novel Baswedan Iya, yang benar. disiram air Air keras keras. kuat karena kegiatan yang dilakukan oleh Novel Baswedan. Nah, Kasus Golfred juga yang aktivis lingkungan hidup oh iya, yang benar. meninggal, tewas terbunuh, dugaan kuatnya terbunuh di Sumatera Utara. Kalau kita dan kalau misalnya ini yang di Jawa Timur itu ada petani yang mati juga. Jadi kalau kita kontraskan ini aneh jadinya. Iya. Gitu ya, seperti ya kalau yang kata-kata umumnya itu hukum tuh tumpul ke bawah, atas, ke atas dan tanjung ke bawah. Iya. Itu gambaran yang paling bisa menggambarkan inilah ya kondisi penegakan hukum saat ini gitu. Dan ya itu kita nggak bisa, itu baru dari aspek kepolisiannya loh Bang. Iya. Belum kita ngelihat situasi peradilan, belum kita melihat situasi yang membuat hukum di legislatif termasuk pemerintahan ya eksekutif. Jadi kita pikir cukup suram sih ini masa depan penegakan hukum. Tapi dalam lembaga bantuan hukum ini kan kata abang tadi independen ya. Ada nggak sih campur tangan dari pihak-pihak pemerintah itu gitu? Jadi saya pikir udah cukup teruji selama 20 tahun ya untuk menjaga independensi itu dengan berbagai cara ya, khususnya dengan metode kaderisasi, dan juga kita aware lah dengan banyak orang yang mencoba menyusup dan lain-lain. Itu memang diantisipasi kita sejak awal. Biasanya orang mengira karena pendanaan itu bentuk dari intervensi gitu ya. Yeah. Kita meminimalisir itu juga. Kita banyak sekali menolak pendanaan asing yang ingin masuk, yang meminta mengangkat isu tertentu, tapi kalau kita menganggap itu tidak tidak substansial, kita tolak gitu. Jadi dan misalnya intervensi pemerintah ya terhadap LBH dari segi pendanaan pun sejauh ini tidak ada ya. Yeah. APBN yang masuk itu hanya mengganti soal rutinitas bantuan hukum. Soal APBD pun, APBD ini jadi gini ceritanya. Dulu Ali Sadikin itu kan dia membantu mendirikan LBH. Yeah. Kemudian di tahun-tahun pertamanya Ali Sadikin membantu pendanaan dengan APBD DKI gitu. Tapi karena lama-kelamaan kita sering menggugat pemerintah, kita sering mendemo pemerintah, ngelawan pemerintah soal pembangunan gitu. Kalau zaman Ali Sadikin sih dia terima itu kan, paham konsepnya gitu.
daripada dia harus mengganti apa kerugian negara korupsi orang bawahnya, mendingan gugat sama orang luar supaya dibersihin dalamnya. Itu pandangan Ali Sadikin. Tapi tidak demikian dengan gubernur-gubernur selanjutnya. Jadi sejak Sutioso dan Koke gitu itu, dana RUPBD itu nggak pernah hadir lagi di LBH gitu. Jadi ya paling hanya beberapa kali gitu RUPBD itu dalam. Cuman gini, bentuk intervensinya yang model sekarang sebenarnya lebih ke teror ya. Oh, teror. Lebih ke teror. Mulai dari apa namanya penyerangan gedung LBH 2017 kita sempat diserang oleh pihak pemerintah. Bukan oleh pihak pemerintah, dari masa juga. Karena waktu itu kita menggelar diskusi terkait sejarah 65, terus dituduh sarang PKI. Dan kemudian ada masa yang dimobilisasi untuk menyerang kantor kita, melempar batu dan lain. Tentu kita nggak melihat ini sebagai reaksi massa begitu saja, karena temuan investigasi kita ada upaya sistematis untuk menggerakkan massa datang ke LBH. Nah, itu bentuk-bentuk teror juga. Kemarin kita advokasi Papua, hampir tiap hari ada masa demo di luar. Kita advokasi KPK juga ada lagi yang demo. Jadi kita ngeliat isu-isu yang sensitif untuk menyerang kepentingan, kalau kita bilang bukan pemerintah ya, tapi negara ini sekarang menurut kami dalam sebuah sistem oligarkis gitu, di mana pemerintah dan pengusaha itu berkongsi gitu, untuk menggolkan agenda-agenda privat, bukan agenda publik gitu. Jadi ketika seseorang, bukan hanya kita ya, tapi mereka yang kemudian menyerang kepentingan kelompok oligark tadi, banyak sekali kita temukan serangan-serangan balik seperti itu. Yang lebih parah ya kayak yang di belakang itu misalnya dibunuh. Gitu. Oke Bang, kita lanjut ya. Banyak presiden ini Pak Jokowi mengangkat nama Omnibus Law. Nah, menurut LBH itu apa sih Omnibus Law itu untuk ke depan itu seperti apa nanti pandangan LBH gitu? Jadi Omnibus Law itu sebenarnya ada satu undang-undang kayak Undang-Undang Sapu Jagat gitu ya, yang kemudian mengatur banyak sektor sekaligus gitu, multisektor. Dan kalau di konteks Indonesia itu dia undang-undang ini kemungkinan akan membatalkan ketentuan di 74 undang-undang. Itu di satu omnibus ya. Salah satunya. Ada 4 kalau nggak salah, dan 2 itu yang jadi prioritas tahun ini, itu yang omnibus Cipta Lapangan Kerja, sama satu lagi yang perpajakan. Nah, yang Cipta Lapangan Kerja ini memang sangat berkaitan dengan kerja kita, karena dia tadi ya, dia berpotensi membatalkan ketentuan di 74 undang-undang itu. Dan dia tujuannya secara garis besar keempat ini kan untuk mempercepat atau memudahkan investasi. Jadi semuanya yang dianggap sebagai hambatan-hambatan investasi itu ingin dibatalkan atau ya diatur ulang lah dengan lebih lebih mudah gitu. Ada beberapa hal yang menurut kita berbahaya. Karena apa? Karena dari aspek pembangunan gitu ya, kemungkinan besar, potensi sangat besar partisipasi masyarakat itu dibataskan gitu kali. Bukan hanya dibatasi tapi ditutup Hmm. dalam menentukan pembangunan di daerahnya gitu. Kenapa? Ada beberapa yang sudah dinyatakan akan dihapus tuh, seperti AMDAL, IMB dan izin lingkungan ya, itu kan terkait dengan izin lingkungan ya, AMDAL, IMB gitu-gitu, yang mana keberadaannya walaupun pada praktiknya banyak kekurangan ya, tapi itu menjadi sarana mengontrol pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan, merugikan warga, atau memang tidak diperlukan gitu semuanya.
kita ambil contoh reklamasi. Reklamasi ini ada ketiadaan AMDAL zaman dulu, kemudian dirasakan dampaknya oleh warga pesisir gitu ya, kehilangan mata pencaharian, tergusur, dan dia merusak lingkungan. Ya, dan diketahui kemudian hari itu merusak lingkungan. Jadi bayangkan ke depan nggak ada lagi sarana mengontrol itu semua, gitu. Orang-orang yang kita misalnya rumah kita ada di samping, sebelahnya mau dibikin mall gitu, terus kita sebenarnya berpotensi kehilangan air, kita berpotensi kehilangan sinyal, benar ya, mungkin tanah kita rusak dan lain-lain. Tapi itu nggak dihitung kemudian, nggak ada sarana lagi untuk menghitung itu. Ini jadi berbahaya karena semangatnya gimana memudahkan investasi untuk masuk. Ada juga soal pengadaan tanah, ya, kemudahan pengadaan tanah. Mungkin kawan-kawan bisa melihat kasus kayak Kulon Progo ya, yang paling Kulon Progo di Jogja itu, gimana kita melihat warga itu ingin mempertahankan tanah tapi nggak bisa, dan kemudian di bulldozer gitu, hanya karena pemerintah bilang ganti ruginya udah dititipkan di pengadilan. Gitu. Jadi rasa ketidakadilan itu kemudian kita harus bisa memahami itu wujud nyatanya ini undang-undang. Iya, ngerti. Bayangkan ketika pengadaan tanah dipermudah, itu Kulon Progo itu kejadian dengan undang-undang yang sifatnya lebih rigid lah, walaupun kita merasa itu juga belum baik, tapi yang cukup rigid itu aja kemudian mau dikurangin. Bayangkan ada kasus Kulon Progo lainnya gitu yang menyusul gitu, bagaimana warga dipaksa menyerahkan tanahnya mungkin untuk proyek-proyek yang sebenarnya nggak penting. Ya, nggak penting itu dalam arti apakah ini memang untuk publik atau cuma untuk keuntungan sebagian orang aja. Gitu. Kita nih teman di Jakarta ada proyek strategis nasional, itu salah satunya proyek 6 ruas jalan tol. Itu proyek udah ditolak dari zaman dulu ya, bahkan Jokowi jadi gubernur aja dia menolak proyek itu. Dia sendiri yang bilang bahwa untuk mengatasi kemacetan itu harusnya kita perbaiki soal transportasi publik gitu, bukan nambah 6 ruas jalan tol. Tapi ketika dia jadi presiden, dia bikin itu jadi strategis nasional. Kalau kawan-kawan baca strategis nasional itu ibaratnya pembangunan titah raja lah, nggak bisa ditolak pembangunan. Bayangin Jakarta nambah 6 ruas jalan tol lagi di dalam. Selain berpotensi menggusur, dia juga bisa menyebabkan kualitas udara Jakarta lebih buruk. Karena nanti ya ada jalan ya pasti kan ada mobil lagi. Jadi solusi kemacetan itu emang bukan menambah jalan, tapi ya itulah. ini kita ngomongin soal tadi ya, soal omnibus tadi. Omnibus. Belum kalau kita ngomongin soal aspek tenaga kerjaan. Aspek tenaga kerjaan. Pesangon itu mau dihapus ya. Juga soal ada prinsip yang dia ini easy hire, easy fire. Jadi gampang mempekerjakan, gampang juga memecatnya. Ya kalau kita bilang sih itu flexibility labor market ya, pasar tenaga kerja yang fleksibel, yang dimana itu sangat tidak menguntungkan bagi pekerja kita sebagai pekerja. Karena kalau kita pekerja tetap gitu ya, kita kan dijamin, kita terikat dengan perusahaan dijamin hari tuanya, kita punya kestabilan dan lain. Itu yang tidak dalam ancaman sekarang gitu ya. Dulu flexibility labor market ini, sekarang ya dengan adanya teknologi yang baru, ada startup gitu segala macam, model-model udah mulai digerus. Jadi kita semakin fleksibel, kita semakin mudah dipecat. Generasi milenial, generasi Z ini semakin pekerjaannya mungkin bisa ganti-ganti terus setiap berapa tahun, itu nggak punya kestabilan gitu. Dan itu kemudian ingin di praktek buruk itu ingin disahkan gitu, jadi sebuah hukum yang menguntungkan investasi. Oke Bang. Banyak kita juga dapat info ya dari media-media, banyak kritikan dari suatu lembaga LBHI gitu ya, bahwa tentang omnibus ini gitu ya kan. Nah menurut kan kita lagi berkesempatan pas banget, kita lagi di
LBH ya kan. Dampaknya apa sih adanya mengadakan omnibus ini pemerintah gitu? Dampaknya menurut abang tersendiri gimana nih bang? Yang pertama tadi ya, kan tadi saya udah cerita, Iya. Nah. ini melegalkan praktik-praktik buruk yang selama ini terjadi, penyimpangan-penyimpangan yang selama ini terjadi itu dilegalkan di sini gitu. Dan kedua, kalau kita kemarin di forum-forum berbicara juga dengan beberapa teman-teman dari pengusaha, sebenarnya pengusaha tidak jadi bukan kemudahan seperti di omnibus ini yang diinginkan, tapi kepastian gitu. Jadi ternyata kita melihat ada problem-problem yang selama ini menghambat orang ingin berinvestasi, seperti misalnya perubahan kebijakan. Jadi hari ini tahun ini ngomong A, tahun depan ngomong B. Jadi mereka ini ketidakpastian itu. Belum birokrasi yang lambat gitu, birokrasinya penuh gitu ya, lalu lintas birokrasinya penuh, terus praktik korupsi ya, itu yang ditakutkan juga oleh investor gitu, dan penegakan hukum yang tidak jelas ya, dalam arti kita tidak bisa bergantung ke proses penegakan hukum yang tidak pasti gitu. Dan hal-hal ini kemudian menurut para pengusaha sebagai sebagai hambatan mereka ingin berinvestasi. Jadi bukan membatasi partisipasi warga dan lain. Jadi kemudian pertanyaan timbul kemarin kita diskusi, untuk siapa omnibus ini? Gitu. Apakah memang benar-benar untuk memperbaiki perekonomian Indonesia dan data investasi, atau sebenarnya hanya untuk segelintir pengusaha saja yang kemudian menjadi kartel pemburu rente yang ada di Indonesia? Kalau teman-teman baca nonton Seksi Killers itu yang kemarin, tahu. Kita jelasnya mungkin itu 1% orang Indonesia pengusaha yang menguasai lebih dari 50-60% sumber daya di Indonesia gitu, yang dia mengatur jalannya pemerintahan. Kita pikir, jadi ini bukan untuk investasi juga, tapi untuk kepentingan segelintir orang. Baik bang, tadi sudah banyak pertanyaan-pertanyaan dari kita semuanya. Abang sudah menjelaskan semuanya juga, bahwasanya LBH ini berdiri dengan independen tanpa campur tangan dari pihak pemerintah gitu ya kan. Ini bang, sebelum kita mengakhiri ya, ada beberapa sesi pertanyaan yang kita ajukan melalui media kita, yaitu melalui Instagram BEM-FAI Huhamka. Ada teman-teman seperjuangan kita yang ingin menanyakan terkait hukum yang ada di Indonesia, khususnya kebetulan kita lagi ada di LBH, berbicara dengan langsung dari salah satu anggota LBH. Nah, ada pertanyaan dari teman kita yang bernama Fahmi Rahman. Kenapa sih hukum masih tumpul ke atas, tajam ke bawah? Apakah hanya bergantung pada kualitas pengacaranya saja? Kita sih nggak percaya ya kalau misalnya yang membedakan putusan tuh kualitas pengacara, karena ada banyak sekali kasus-kasus yang secara teoretikal hukum dari ahli yang menilai pun itu udah pembuktian harusnya jelas, tapi kemudian kalah. Misalnya ada juga yang menang di tingkat pertama, di tingkat keduanya kalah, yang lebih tertutup sifatnya gitu. Jadi kita nggak percaya membedakan tuh kualitas pengacara, karena gini ya, hukum itu dia kan idealnya tidak terpengaruh oleh sosial politik, ekonomi maupun ya, jadi dia bisa berdiri tegak gitu. Cuman itu hanya ada di dunia dongeng aja saya pikir, karena bagaimanapun pembentuk undang-undang itu dia memiliki ada faktor politik di situ. Penegakan hukum pun juga ada faktor politik gitu ya. Kenapa ya? Itu terkait dengan soal jabatan dan lain-lain gitu ya. Strukturnya membuat demikian gitu. Jadi penegakan hukum nggak lepas dari faktor politik, political will lah dari penguasa. Mungkin bisa kita flashback ke kasus pelanggaran HAM masa lalu. Buktinya udah ada, kemudian lah TPF-nya udah dibuka dan segala macam. Masalahnya nggak mau ditindak.
Ya. Karena semua alat bukti dan lain-lain sebenarnya udah harusnya bisa ditunjukkan. Masalahnya nggak mau ditegakkan. Kasus novel misalnya, kasus novel juga nggak bisa itu ditegakkan secara lurus. Di lain sisi ada kasus buzzer yang diculik waktu itu, yang diculik di sana. Iya, tahu itu. Hanya dalam waktu 2 hari itu banyak sekali tersangka yang ditetapkan. Pelakunya. Kita ngebayangin nggak normal kayak gitu. Oke Bang, ada selanjutnya nih Bang ya. Ada pertanyaan kedua dari teman-teman seperjuangan kita ya. Nah, bagaimana sih menurut pandangan Abang ini penegakan hukum yang ada di Indonesia saat ini gitu, dengan kasus-kasus yang sudah banyak gitu ya, yang di masa periode Presiden Jokowi jabat sekarang gitu. Seperti apa Bang pandangannya Abang nih penegakan hukum ya? Ya tadi ya, penegakan hukum, apa ya, hukum itu jadi apa ya, cara gini, teman-teman tuh tahu kan ya, ada banyak sekali kasus pencemaran nama baik. Iya. Ya. Teman saya waktu aksi kemarin, Ananda Badudu Dani Laksono ditangkap juga. Dan ada banyak lagi sebenarnya sebelumnya, Robertus Robert yang menyanyikan lagu Mars TNI itu kemudian juga ditangkap gitu. Nah, teman-teman bisa merefleksikan lah bagaimana sih kondisi penegakan hukum dengan berbagai kasus yang tadi gitu. Pertanyaannya sebenarnya kita bisa apa ya, terutama kita sebagai lembaga bantuan hukum gitu ya, tentu kita nggak harus tidak pernah berhenti menyatakan bahwa ada sesuatu yang melanggar hukum, melanggar HAM, melanggar konsep negara hukum, melanggar demokrasi, supaya orang-orang, menurut kita ya, supaya orang-orang masih bisa tetap percaya dengan institusi demokrasi ini. Jangan sampai semuanya kecewa, kecewa dengan sistem gitu. Ya kita juga kecewa sih dengan sistem. Itu maksudnya harus ada loh orang yang mengingatkan bahwa mungkin ini pemerintahan yang tidak demokratis supaya ke depan generasi kita ini bisa meneruskan dengan lebih baik ya. Gitu. Oke Bang. Nah, selanjutnya ya pertanyaan dari teman-teman seperjuangan kita ini yang selanjutnya dari M Zaldi. Dari Yasir ADM. Ya kan? Menurut Abang ini cocok nggak sih hukuman mati bagi koruptor yang ada di Indonesia ini gitu Bang? Hukuman mati ya? Iya. Ya, gue nggak tahu nih, coba aja. Gue mikir koruptornya kira-kira takutnya apa sih? Gitu. Kalau bagi saya sendiri sih cocok seperti itu Bang. Cocok dihukum mati. Iya, cocok supaya terjerat gitu. Kalau hanya di penjara aja kayaknya terus-terusan. Ya, kalau di penjara kan dia biasanya dapat salam bagus. Nah, itu. Salam bagus, pergi ke mall dan lain, itu mungkin nggak efektif. Tapi kalau mati, kebanyakan orang koruptor tuh dia juga ini ya, dia sering ibadah, dia menganggap dia akan masuk surga juga gitu, tanpa sadar bahwa yang dilakukan itu dosa besar gitu. Iya. Nah, ada beberapa riset sebenarnya yang udah dilakukan teman-teman akademisi, bisa di ICW, di ALSAM dan beberapa lembaga juga pernah menyatakan hukuman mati itu enggak menimbulkan efek jerak bagi koruptor gitu. Termasuk juga soal pidana penjara. Nah, makanya ada berbagai alternatif kemudian yang dipikirkan. Salah satunya adalah memiskinkan koruptor. Memiskinkan koruptor dengan caranya ada undang-undang pasal tindak pidana pencucian uang, yang mana itu modus besar tindak pidana korupsi gitu ya.
yang mana kalau bisa dikenakan pasal itu ya harta kekayaan yang terindikasi didapatkan itu bisa diambil gitu. bisa diambil. Oke. Nah itu sebenarnya lebih efektif, hanya saja keberanian dari aparat penegak hukum untuk masuk ke pasal itu yang sulit ya. Gitu. Nah jadi itu hukuman mati itu bukan jawaban sebenarnya. Yang pertama ya kalau kita mau ngomongin efektivitas, dan yang kedua ya kalau kita ngomongin prinsip asasi manusia ya hukuman mati ya harus dihilangkan gitu. Oke. Oke Bang, pertanyaan-pertanyaan semua sudah habis ya kita semuanya. Sekarang kita ingin tahu pesan-pesan apa yang ingin disampaikan oleh Bang Charlie ini untuk terkait penegakan hukum yang ada di Indonesia ini gitu Bang. Iya, ini buat kita, buat kawan-kawan mahasiswa juga gitu. Kalau ngomongin soal kondisi kita hari-hari ini kan kayaknya suram banget itu. Apalagi pas aksi kemarin itu kelihatannya banyak teror juga, mahasiswa dan lain-lain. Nah, maksud gua jangan sampai juga kita kehilangan harapan ya ke depan. Harapan dalam arti mungkin bukan harapan kepada pemerintah, karena mungkin pemerintah atau struktur negaranya tidak mungkin berpihak kepada kita gitu. Tapi justru harapan pada sesama kita gitu, untuk saling menjaga satu sama lain. Jadi ada satu film mungkin teman-teman nih bisa nonton, bagus filmnya, itu Dark Waters, ada di bioskop sekarang. Di situ ya itu bagaimana pengacara melawan korporasi yang merusak lingkungan lah gitu ya. Sudah bilang di sini di film itu pakai bahasa Inggris ya, the system is rigged. Jadi sistemnya itu udah di hack lah gitu, sistem negaranya udah di hack gitu, dan pemerintah ingin membuat kita percaya bahwa mereka melindungi kita, padahal enggak. Jadi sebenarnya kita yang ngedefend hak kita sendiri, kita yang ngedefend ini kita. Nah itu menurut gua relevan banget dengan situasi kita sekarang gitu. Kayak kawan-kawan mahasiswa saya pikir harus lebih bisa saling bersolidaritas lagi satu sama lain ya. Gitu di dalam kampus, teman-teman yang mungkin ada yang bermasalah gitu soal haknya gitu, itu bisa dibela gitu. Karena kalau cuma ada satu kawan-kawan yang di DO misalnya di UHAMKA itu gara-gara demo, kawan-kawan yang lain kalau mau mengkritik juga mungkin mengalami hal yang sama gitu. Jadi harus bisa saling melindungi ya. Oke, Bang Charlie, terima kasih untuk kesempatan waktunya, untuk meluangkan waktunya untuk kita semuanya ya. Sudah memberikan kesempatan, pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, dari kita semua sudah terjawab semuanya, ya kan? Dan kami berterima kasih banyak atas peluang waktu Bang Charlie pada kesempatan hari ini. Terima kasih banyak untuk Bang Charlie. Sebelum mengakhiri kita